Halo, bertemu lagi dengan saya Pendeta Yohanes. Mengawali pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kebaikan kemurahan-Mu nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami terus ingin mengagungkan, memuji nama-Mu ya Bapa. Kami ingin senantiasa mempermuliakan-Mu, dan tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh mempermuliakan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu kami ingin merenungkan firman-Mu supaya kami dipimpin jalan hidup kami bisa menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tolong kami Tuhan bukan hanya mendengar tetapi juga hidup di dalam firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 91 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pelatih olahraga tanding pasti akan mengatakan no defense, no win. Negara-negara juga akan mengatakan memiliki senjata counter attack tanpa perlengkapan senjata pertahanan juga pasti tidak akan kuat. Begitu juga tubuh, bagaimanapun melindungi tubuh dari luar, jika tidak ada imunitas, tidak akan jauh dari penyakit. Apa yang saya mau katakan adalah betapa pentingnya sebuah pertahanan, saudara. Di dalam kehidupan ini, manusia seringkali dicekoki pikiran tentang bagaimana bisa mengatasi hidup, bagaimana mengalahkan tantangan, bagaimana menundukkan ketakutan, menerobos rintangan. Akibatnya manusia tidak berpikir tentang pertahanannya atau bagaimana dia bisa bertahan jika masalah dan persoalan itu tidak bisa diatasi. Bahaya sekali jika pemikiran dan cara hidup sebagai orang Kristen kita juga demikian. Cara hidup yang demikian pada akhirnya mempengaruhi juga relasi dengan Tuhan. Jikalau memakai sistem pengertian yang sama, maksudnya ketika kita datang pada Tuhan, maunya Tuhan mengangkat masalah kita, menghalau musuh, menjauhkan persoalan, menang atas apapun kesulitan-kesulitan. Kita maunya Tuhan menjadi counter attack terhadap seluruh permasalahan hidup kita. Ya saudara, memang Tuhan juga pasti sanggup jika Ia mau dan berkehendak demikian. Tetapi jangan lupa bahwa firman Tuhan juga mengajarkan orang Kristen untuk memahami bagaimana Allah juga mau menjadi tempat perteduhan, menjadi tempat perlindungan, tempat bersandar. Di saat yang bersamaan, maka dengan demikian firman Tuhan mengajar umatnya untuk memahami bahwa sebagai manusia ada waktunya kita perlu berteduh, kita perlu berlindung, dan kita perlu mencari tempat bertahan. Disitulah muncul satu pertanyaan, dengan apa atau siapa kita bertahan. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 2 yang tadi kita baca, saya ulangi bacakan, mengatakan demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pemazmur menyadari bahwa hidupnya sebagai manusia, dia tidak bisa menggantungkan pada dirinya sendiri, tidak juga kepada manusia yang lainnya, juga tidak pada kekuatannya, hartanya, koneksinya, atau apapun yang dianggapnya kuat untuk menjadi tempat bertahan dan berlindung. Hanya Tuhan saja tempat berlindung. Pemazmur mengatakan karena Dia maha tinggi dan maha kuasa. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan maha tinggi dan maha kuasa mengandung pengertian
bahwa kekuasaan tertinggi atas segala sorga, bumi, dan segala isinya ada pada Allah. Sebab Ia adalah Allah yang mempunyai kerajaan sorga dan berkuasa di atas sorga dan bumi. Kehidupan terjamin pada Dia. Saudara, mari datang pada Allah tanpa memohon, meminta, apalagi menuntut untuk menjadi counter attack, menyerang, menghalau, dan membinasakan permasalahan kita. Karena mungkin Allah ingin agar kita bertahan dan berlindung di dalam Dia. Disitulah kita bisa melihat pemeliharaannya. Bukan saya katakan kita tidak boleh memohon atau meminta sesuatu, tapi ada waktunya. Mari datang pada Allah tanpa melakukan hal itu. Jika upaya terbaik sudah saudara dan saya lakukan untuk mengatasi kesulitan, tapi kesulitan itu tidak juga pergi dari kita, saudara, mari pikir apa yang mau kita lakukan. Kita bisa pakai cara yang mempermalukan diri kita sendiri. Kita juga bisa melakukan suatu cara, tapi mungkin itu melanggar firman Tuhan. Pakai cara-cara yang tidak benar atau tidak baik. Atau bisa jadi pakai cara yang baik, tetapi sangat beresiko, sehingga kita pun sangat takut untuk melakukannya. Kalau boleh, tambahkanlah satu lagi pilihan di dalam list saudara dan saya. Pilihannya mungkin Tuhan bukan mau kita pakai cara begini, cara begitu. Dia mau terlebih dahulu kita tenang, kita diam di hadapan Dia dan menantikan pertolongannya, baru kemudian kita bertindak sesuai dengan hikmat Allah. Saya bersyukur lewat renungan hari ini saya diingatkan kembali, saudara, bahwa Tuhan adalah tempat pertahanan dan perteduhan hidup saya, yang siap menjamin kelangsungan hidup ini, khususnya tatkala saya tidak punya kekuatan atau kemampuan untuk mengatasi berbagai kesulitan di dalam hidup ini. Di dalam naungannya saya terjamin. Ini yang saya renungkan. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Bagikan di kolom komentar. Kiranya itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mengakhiri perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang maha tinggi. Tuhan, kami ingin belajar terus-menerus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengerjakan bagian kami Tuhan, dan kami tahu Engkau berjalan beserta dengan kami. Tapi Tuhan, kami juga mau belajar di waktu-waktu di mana kami melihat bahwa cara yang kami pakai tidak lagi sanggup mengatasi berbagai kesulitan kami. Kami mau belajar bertahan, belajar berteduh, belajar berdiam di hadapan Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan hidup kami dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.